tamu yang luar biasa saat ini, yang siap mendengar firman-Nya. Sama-sama kita mau katakan amin, haleluya. Shalom sahabat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, haleluya. Apa kabar sahabat Bapak Ibu? Luar biasa ya semua ini ya, karena campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita sehingga kita bisa melewati ya hingga hari ini ya. Tentu ya sebentar dan nanti esok dan seterusnya kita pun pasti bisa melewatinya bersama dengan Tuhan ya. Dan tentu ya outputnya yang Tuhan mau supaya kita menyenangkan Tuhan ya. Nah, tema kebenaran firman Tuhan hari ini ya, yaitu ini. Nah, bukan Yesus yang lain ya. Nanti kita akan mengenal Allah yang benar, belajar mengenal Allah yang benar dan belajar mengenal Kristus yang diutusnya ya. Bukan Yesus yang lain ya. Nah, sahabat Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti secara online ya. Siapa di sini ya, yang pernah belanja online ya? Kemudian tentu kalau kita belanja online yang kita lihat apanya? Ya. Yang kita lihat apanya belanja online? DP barang. So, bagus enggak? Betul ya? Setelah itu kita lihat apa? Berapa DP? Aduh, berarti semua ini pernah belanja online. Ya. Jadi pertama dilihat gagah atau nyanda. Betul kan? Sesuai enggak dengan yang kita mau, ya. Dan di situ kan kita bisa lihat DP spek ya, spesifikasi, betul ya. Nah baru kemudian kita lihat, biar barang bagus, maka kalau harganya nggak bagus, ya, pasti kita lihat yang paling murah, ya. Mana DP diskon, ya, mana DP salek, ya, sale ya, diskon ya. Nah, kemudian karena kita melihat barang bagus, ya, harga bagus, free ongkir, wah, orang semua suka kalau free ongkir ya. Ya, orang so masuk ke keranjang ya. Setelah ke keranjang orang so bayar ya. Tambah lagi orang bayar itu pakai cicilan 12 bulan. Orang bayar pakai cicilan 12 bulan ya. Kemudian kita tunggu itu barang. Setelah barang itu sampai, kita lihat barang itu ternyata palsu atau tidak sesuai gambar ya. Siapa yang pernah mengalami? Ya, pernah. Mau ya, ya. Saya pernah beli ya celana pendek ya, ternyata pendek sekali dan itu cukup untuk Noel dan Ivy. Jadilah berkat bagi mereka berdua ya, ternyata tidak sesuai ya, palsu ya, tidak sesuai gambar ya. Nah, banyak dari kita ya pernah tertipu, betul ya. Barang palsu berbahaya ya, karena apa? Didesain ya semirip mungkin ya, semirip mungkin dengan yang asli ya, semirip mungkin dengan yang asli ya. Kalau bedanya jauh ya, kita pasti tertipu ya. Tetapi ini barang palsu ini didesain semirip mungkin ya, semirip mungkin. Dulu ya, masih ingat enggak dulu? Biar handphone apa begitu, terus ganti casing, jadi kelihatan handphone yang mahal. Ya, sekarang pun kan ada ya. Kita pakai casing, orang pakai handphone Xiaomi misalnya, pakai casing iPhone, belinya iPhone. Ya, tapi ternyata palsu, ya, bukan iPhone ya. Nah, jadi penipu membuat barang-barang seakan-akan autentik, seakan-akan asli, tapi kualitasnya nol ya. Nah, tahukah ya bahwa di dalam kehidupan rohani ya, bahaya dari barang palsu ini ternyata jauh lebih mengerikan. Kalau kita beli barang sama dengan mama, ya sudah, nggak perlu gidoi kan ya, karena mau saya pulang juga, so nggak sempat video dari awal, ribet. Orang malas ribet tuh. Apa yang tolong terima ya sudah. Oh, mau bikin apa lagi, itu rusak ya sudah gitu ya. Ya mungkin itu konsekuensinya kalau orang beli barang yang orang tahu asli tapi ternyata palsu ya.
Tetapi sahabat Bapak Ibu ya, kehidupan rohani kita ya, itu jauh lebih mengerikan kalau kita menerima sesuatu yang palsu. Bukan sekedar rugi puluhan atau ratusan ribu atau puluhan atau ratusan juta ya. Orang jadi bilang, hilang akan doi boleh mau cari ulang ya. Tetapi sahabat Bapak Ibu ya, pertaruhan di saat kita menerima yang palsu terkait dengan kehidupan rohani kita, maka taruhannya yaitu kehidupan kekal kita. Amin. Sampai di sini mengerti ya. Kalau kita menerima yang palsu ya, maka taruhannya kehidupan kekal kita ya. Nah, kita siang hari ini belajar bersama secara mendalam ya. Kita menyelidiki firman Tuhan. Ivi boleh lanjut Ivi ya. Jadi ya tadi ini yang saya mau jelaskan. Kalau palsu, kerugian finansial sementara, kerugian uang maksudnya ya, sementara ada yang bisa klaim dan sebagainya. Tetapi kalau kita ya membeli kebenaran rohani palsu, kerugiannya kehidupan kekal ya, kehidupan kekal. Siang ini kita buka hati kita ya, kita bersama belajar secara mendalam ya, kita menyelidiki firman Tuhan ya, dengan hati yang terbuka, dan kita akan melihat kemurnian Injil itu sangat penting ya. Siapa sebenarnya Bapa Yahweh ya, dan siapa sebenarnya Yesus Kristus berdasarkan kacamata Alkitab yang murni ya, yang belum ditambah-tambah atau yang tidak ditambah-tambah ya, dan bukan hanya sekedar tradisi gereja yang diturunkan ratusan tahun ya. Banyak anak-anak dulu jangan bermain maghrib. Siapa? Ada setan. Betul ya begitu ya. Itu kan tradisi turun temurun, tapi apakah benar demikian? Nah, karena ya kalau sore menjelang malam itu penglihatan ya, karena kan perubahan cahaya dari terang ke gelap, sehingga mata juga seringkali kabur. Misalnya orang bawa motor dan sebagainya ya, tiba-tiba dia laju tidak dapat lihat. Itu maksudnya orang tua bilang. Tetapi menyederhanakan itu dan akhirnya turun-temurun jadi tradisi. Nah, kita lihat kekristenan kita, jangan kita hidup berdasarkan tradisi tetapi tidak tahu yang sebenarnya. Nah, di dalam 2 Korintus 11 ayat yang ketiga sampai 4 ya, balik lagi tadi Ivi yang tadi sebelumnya. Tetapi aku takut ya, ini 2 Korintus 11 ayat yang ketiga sampai 4. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu ya disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Ini Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Korintus dalam surat yang kedua ya. 2 Korintus ya, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti siapa? Seperti Hawa yang diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain atau Injil yang lain dan seterusnya ya. Nah, perhatikan sahabat Bapak Ibu ya, perhatikan Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus yang kedua kali, karena kan 2 Korintus ya. Ini dengan hati seorang gembala yang cemas ya. Dengan hati seorang gembala yang cemas. Dan apa kecemasan Rasul Paulus? Dia tuangkan dalam satu peringatan ya. Dia memperingatkan gereja-gereja di Korintus saat itu ya, komunitas-komunitas Kristen di Korintus saat itu ya, bahwa apa? Perhatikan ya, penyesatan itu seringkali tidak datang dari luar gereja. Ini, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus ya. Rasul Paulus mau menyatakan bahwa apa? Penyesatan itu seringkali tidak
datang dari luar gereja dalam bentuk orang yang mengajak kita untuk menyembah berhala batu. Yuk, kamu apa? Perlu apa? Yuk kita pergi ke batu sana, kita menyembah. Bukan, ya, bukan, ya. Tidak. Penyesatan justru datang dari mimbar. Ini yang Rasul Paulus mau katakan. Membawa nama Yesus, membawa kata Injil, dan seolah-olah digerakkan oleh roh. Aku mendengar suara roh. Tetapi Rasul Paulus menyebut itu adalah Yesus yang lain. Ya. Nah, apa contoh Yesus yang lain di zaman modern ini? Tentu kan kita harus tarik dalam kehidupan sekarang, ya. Jemaat di Korintus, dalam tulisan Rasul Paulus pada jemaat Korintus 2 Korintus 11 tadi, Rasul Paulus sekali lagi mau menyatakan kepada jemaat dalam hati seorang gembala, mau memperingatkan hati-hati. Penyesatan seringkali bukan datang di luar, tetapi datang dari dalam, ya, dari dalam. Ya. Apa contoh Yesus yang lain di zaman modern ini? Apa kira-kira? Salah satu yang paling populer yaitu Injil kemakmuran. Ya. Nah, mari kita melompat ke Yohanes 6 ya tadi, selanjutnya ya. Injil Yohanes 6 ayat yang ke-26 ya. Masih ingat ya kisah ketika Yesus memberi makan 5.000 orang? Masih ingat ya? Nah, waktu itu kan Yesus mengadakan mujizat ya. 5.000 orang itu belum termasuk laki-laki, betul ya? Belum termasuk perempuan dan anak-anak, hanya laki-laki. Bayangkan itu berarti bisa 2 kali lipat, betul? Ya, bisa 12.000, 13.000 bisa, ya? Karena kan plus pasangannya misalnya, ya. Nah, setelah mujizat itu dilakukan atau terjadi, ya, orang banyak berbondong-bondong mencari Yesus. Tetapi pertanyaannya, kenapa mereka mencari Yesus? Apakah mereka ingin bertobat? Apakah karena mereka kagum akan ketaatan Yesus kepada Bapa di sorga? Ya, jawabannya tidak. Ya, Yesus justru menelanjangi motivasi orang-orang yang mengikut Yesus ya setelah menerima mujizat. Dia katakan di ayat yang ke-26, kamu mencari aku karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Perhatikan ya. Kamu mencari aku karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Inilah mentalitas Injil kemakmuran. Ya. Yesus hanya dijadikan jin botol. Ya. Ada masalah apa? Gosok. Keluar. Kan jin botol begitu toh? Gosok. Keluar. Aku jin botol. Sebutkan 3 permintaanmu. Permintaan pertama, supaya permintaan jadi 10 permintaan. Wah, ya. Dan semua isinya tentang materi. Ya. Yesus seringkali dijadikan jin botol, ya. Atau dijadikan ATM rohani. Ya. Aku habis uang. Pergi di ATM manapun, aku percaya. Atau seringkali klaim janji Tuhan. Tetapi yang diklaim janji Tuhan terkait pemenuhan kebutuhan jasmani. Atau seringkali ya kita anggap atau kita jadikan Yesus sebagai dokter pribadi. Ya. Kalau saya ikut Yesus, bisnis pasti lancar. Haleluya. Kalau saya ikut Yesus, saya tidak mungkin sakit. Kalau saya ikut Yesus, apalagi saya memberikan persembahan, memberikan persepuluhan, maka 30, 60, 100 akan digandakan. Ya. Saudara ya, jika motivasi kita ikut Tuhan hanya demi berkat jasmani, ya, kita sedang menyembah Yesus yang lain. Amin. Kita mencari
cari berkatnya, bukan pribadinya. Karena sejatinya yang harus kita cari yaitu pribadinya, bukan berkatnya kepada ya orang-orang yang mengikutnya. Ya, kurang lebih ya kalau saya bayangkan hari ini ya, itu kalau Yesus ya seorang gembala ya 5.000 ya kurang lebih 12.000 ya, di dalam satu gedung yang besar ada 12.000 jemaat. Gembala mana yang tidak bangga? Betul? Bisa pikir ya. Tetapi justru apa? Kamu mengikut aku ya, karena apa? Karena kamu telah makan dan menjadi kenyang ya. Karena telah makan roti dan jadi kenyang. Artinya apa? Kamu ikut aku hanya karena mujizat. Hanya sekedar mengejar mujizat. Ya. Kita seringkali mencari berkatnya. Kita mencari pemberiannya tetapi mengabaikan sang pemberi. Dan bahaya ya. Kayak Tuhan ingatkan ya. Dan bahaya. Ya. Termasuk gembala-gembala hari-hari. Merenungkan ya, kalau saya diperhadapkan dengan itu, pasti ada tuntutan, sampaikan kebenaran yang memuaskan telinga dari jemaat Tuhan. Berarti kita sementara mencari validasi manusia, akhirnya hanya berkat jasmani terus, kebenaran yang disampaikan, dan itu Yesus yang lain, kebenaran yang lain, amin, Injil yang lain, roh yang lain. Injil yang sejati ya adalah tentang pertobatan, amin. Injil yang sejati tentang pertobatan itu perubahan cara pikir, Roma 12 ayat yang kedua, amin. Ya. Injil yang sejati bagaimana Yesus taat mutlak kepada Bapa di sorga, dan Yesus bersedia dengan rela hati memikul salib, amin. Injil kemakmuran palsu. Motivasinya cari Tuhan karena cari berkat, bukan cari pribadinya. Kamu mencari aku karena Yesus seringkali diperlakukan sebagai jin botol, aten rohani, ya, dukun, ya, apalagi dokter pribadi. Ya. Fokusnya kenyamanan jasmani, bisnis lancar, bebas penyakit. Sedangkan Injil sejati, ya, selalu mencari pribadi sang pemberi, bukan sekedar pemberiannya. Fungsi Yesus yaitu sebagai Raja dan Mesias, di mana kita mengikuti jejak hidupnya, sehingga fokus hidup kita di saat kita beribadah, ya, kita bertobat, ya, dan bersedia memikul salib, amin. Ya, sahabat Bapak, saya hari Jumat minggu ini, dua minggu lalu, ya. Saya senang, ya, karena saya menerima kabar bahwa istri hamil. Ya, begini orang ketambahan 1 jiwa. Istri Riki bagus saya lupa, kalau mau jiwa bukan begini DP cara. Ya. Sampai baru ini, Mama tahu, ya, dan semua tahu. Kami sementara menggumuli. Kalau saya pribadi saya senang. Ya. Nah kalau istri menggumuli, ya. Karena apa? Pikiran kita kan Yamaha, ya. Belum apa-apa so di depan, ya. Sempat istri berpikir, aduh seumur 40-an dong. Tetapi kita browsing ternyata ada juga yang program hamil di atas 40, ya, karena waktu usia muda mengejar karir dan lain sebagainya, ya. Dan banyak yang dia pikirkan. Tapi sebagai suami, ya, sebagai gembala juga saya mengingatkan, ya. Sarah umur 90, ya. Kemudian kita diperhadapkan dengan orang lain mau cari anak susah, ya. Ini umur 40 kemudian ini mendapat kasih karunia, dan kalaupun lahir ini menjadi berkat, ya. Kita bilang menjadi berkat, berarti Tuhan percayakan kepada kita, ya, untuk mendidik seorang anak sesuai dengan kebenaran, ya. Dan lain, kalau itu saya pikirkan seperti itu, dan itu yang kita sampaikan, ya, ke istri. Kalau kita mengikuti Yesus dengan Injil kemakmuran, ya, semua dalam pikiran kita yang enak-enak pasti yang kita pikirkan, ya. Tetapi waktu berjalan, ya, hari Jumat barusan, ya,
Jumat 2 hari yang lalu, ya, kami ke dokter. Tetapi sebelum ke dokter hari Rabu, ya, istri tiba-tiba waktu pagi hari, ya, ke kamar mandi, ya, buang air kecil, darah semua keluar. Terus berlanjut, ya, Kamis, Jumat, kita jadwalnya kan Jumat, dari Jumat 2 minggu lalu dapat jadwal untuk kontrol lagi 2 minggu berikutnya, ya, karena waktu Jumat 2 minggu lalu itu usia kandungan kurang lebih 6 minggu, ya, jadi Jumat barusan ini usianya 8 minggu dan seharusnya ada jantung dan lain sebagainya. Waktu diperiksa, dokter cari susah, pas pedapa, Saki, tuh, istri rasa waktu di USG, sudah ada. Masih ada semacam DP kantong, baru ternyata DP isi sudah ada. Dan dokter bilang, itu nanti mau ciri semua sendiri. Ya. Hari Selasa balik di UGD, ya, dan kemudian nanti hari Rabu akan dilakukan tindakan supaya dibersihkan. Ya, supaya dibersihkan. Ya. Sama ibu hamil juga kalau misalnya melahirkan juga harus dibersihkan. Ya. Ini juga supaya tidak kanker, tidak miom, jadi harus dibersihkan. Ya, prinsipnya sama seperti juga mau melahirkan juga sih. Ya. Nah, saya mau sampaikan, ya, bahwa kalau secara manusia apa yang kurang dari pelayanan kami, saya pribadi, ya, kalau misalnya mau tuntut Tuhan, ya, tetapi Tuhan tidak bersalah, ngapain kita mau tuntut, ya. Dan pada waktu hari Jumat itu, ya, kalau saya perasaannya nano-nano, ya, di balik perasaan nano-nano itu manis asam asin, ya. Puji Tuhan, saya bersyukur, ya, saya berada di mempertanyakan, bukan mempertanyakan kenapa begini, enggak. Yang saya pertanyakan, Tuhan, perasaanku seharusnya apa? Apakah kita harus senang? Apakah kita harus sedih? Tentu kalau wajar hidup dunia, ya, yang senang, mengharapkan, jujur loh, setelah mengetahui istri hamil, kita lebih semangat lagi, ya. Pagi-pagi habis kita buat renungan, kita doa pagi, langsung mencari itu, karena kita pikir ada mau ketambahan, ya. Itu yang menjadi kayak semangat lebih, ya. Dan kemudian diperhadapkan dengan berita, ya, hari Jumat yang notabene juga kita hari Rabu kayaknya ini sudah, ya. Tapi masih tetap, ya sudahlah, mau mainnya Tuhan, suka-sukanya Tuhan, ya. Tapi akhirnya lebih kepada bertanya ke Tuhan, ya, perasaanku seharusnya apa? Dan kenapa kita bertanya ke Tuhan? Karena begini, perasaan kita itu kita yang tentukan loh, ya. Dan sebetulnya tidak dipengaruhi dengan lingkungan sekitar. Kalau kita lebih dalam lagi mengenal Tuhan yang benar, amin, ya. Karena kan dalam diri kita punya kehendak bebas, ya. Sehingga kalau kita mau sedih, kita yang memilih sedih, betul? Kita senang, kita yang memilih senang. Kita bahagia, kita yang memilih bahagia, sekalipun dalam keadaan kita diperhadapkan dengan situasi kondisi yang mencekam. Tetapi kalau, ya, kita memilih senang, orang gila kan begitu, ya. Seharusnya kita juga begitu kalau kita gila-gila ke Tuhan, amin. Jadi yang kita perkarakan, Tuhan, jangan sampai perasaanku ini melukai perasaan Tuhan, ya. Dan ya remah, kita bersyukur, ya, banyak remah, ya, ya. Yang saya mau katakan di sini bahwa sahabat Bapak Ibu jemaat Tuhan, ya, mengikuti Yesus, ya, kita belajar bagaimana menjadi seperti Yesus, ya, yang taat kepada Bapa, bukan dengan cara pikirnya, cara pandangnya sendiri, tetapi cara pikir, cara pandang Bapa, ya. Dan itu, ya, yang saya mau melalui kesaksian saya mau sampaikan itu. Ikut Tuhan itu tidak semua yang dalam kita berpikiran enak-enak, ya. Tidak semua yang menurut kesenangan kita itu Tuhan berikan, ya. Dalam gereja juga, ya, senang kalau misalnya pembangunan gereja jadi, ya. Kalau gereja jadi, kita sempat memikirkan nanti ini ruangan pasti akan jadi kamar tidur for mama dengan Ivi, ya. Karena selama ini dosen tidur di luar, Ivi tidur di kursi, ya. Dan tentunya kita berharap Bapak senang, tetapi kembali lagi dalam ketertundukan ini hanya pasrah kepada Bapak, apa yang menjadi kehendak-Mu itu yang ku mau lakukan, Tuhan. Amin, ya. Sehingga bukanlah Injil kemakmuran, lanjut Ivi, ya, tetapi Injil yang benar, Injil tentang pertobatan, Injil tentang bagaimana kita belajar taat mutlak kepada Elohim, amin.
bersedia memikul salib seperti Yesus. Amin. Ya, haleluya. Nah, kita masuk dalam pertanyaan, ya. Kalau begitu, ya, jika kita tidak boleh menyembah Yesus yang lain, gitu kan, ya. Pertanyaannya, siapakah Yesus yang asli itu? Dan siapakah Allah yang sejati itu? Nah, ini pertanyaan fundamental, ya. Selama berabad-abad, ya, banyak dogma, banyak doktrin tradisional gereja telah mengajarkan konsep yang rumit, yang seringkali tidak bisa kita temukan secara langsung di dalam teks Alkitab itu sendiri, ya. Melainkan hasil dari keputusan manusia, bapak-bapak gereja, beratus-ratus tahun, bahkan itu setelah beratus-ratus tahun setelah Yesus naik ke sorga. Nah, bapak-bapak gereja ini dalam keputusan-keputusan konsili ini menetapkan berdasarkan pertimbangan mereka yang selalu menggunakan bahasa tuntunan Roh Kudus, ya. Tetapi dalam tahapan ini, ya, kita GTMCC tahu bersama bagaimana tuntunan Roh Kudus. Tentu sesuai dengan bagaimana kita mau membuka diri terhadap suatu kebenaran, ya. Nah, sahabat Bapak Ibu, ya, siang ini, ya, kita akan kembali ke akar iman kita, ya. Bagaimana kita melihat satu-satunya Allah, Bapa kita, Elohim Yahweh, ya, bangsa Israel yang merupakan umat pilihan Allah. Nah, Yesaya 44 ayat yang ke-6, ya. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Amin. Bapa Yahweh yang terdahulu, Bapa Yahweh yang terkemudian, tidak ada, ya, Allah lain selain daripada Bapa Yahweh. Sederhana, ya. Yesaya 45 ayat yang ke-5. Akulah Tuhan, akulah Yahweh, dan tidak ada yang lain kecuali aku, tidak ada Allah. Ya, ya. Bahasa Ibraninya sangat jelas, bahasa yang kita juga baca juga sangat jelas. Tidak ada semacam satu hal yang harus dipertanyakan, ya, atau bahasa akademisnya, ya, tidak ada ambiguitas, ya. Tidak ada yang perlu dipertanyakan lagi, jelas, ya. Elohim Yahweh adalah satu-satunya pribadi yang maha kuasa. Amin. Kalau kita mengacu Ulangan 6 ayat yang ke-4, Shema Yisrael, ya, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ehad. Amin. Ya. Tidak ada kesetaraan, tidak ada rival. Hanya Dia satu-satunya pribadi yang maha kuasa, ya. Dan, ya, kita biarkan juga, ya, Yesus sendiri yang menjawabnya. Artinya begini, ya, dalam pandangan seperti itu, bagaimana dengan Yesus? Nah, ini kan menjadi pertanyaan, bagaimana dengan Yesus? Apakah Yesus itu setara dengan Bapa di sorga? Ya? Nah, kita lihat di dalam Alkitab, Yesus sendiri menjawabnya. Amin. Yohanes 17 ayat yang ketiga, Ivi lanjut, ya. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Ini adalah doa Yesus sendiri kepada Bapa di sorga, ya. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Nah, kita harus membaca Alkitab dengan jujur, ya. Yang mengutus biasanya yang lebih besar atau yang lebih kecil? Lebih besar, betul enggak? Enggak mungkin gitu kan, Pak. Kita semua perintah apa mama? Ya, betul. Paling, Ivi, beli sayur. Ya, sederhananya begitu, ya. Betul, ya. Jadi, yang mengutus selalu lebih besar dari yang diutus. Nah, Elohim Yahweh, Bapa Yahweh, satu-satunya Allah yang benar, Yesus Kristus yang diutus. Ya. Ini adalah doa Yesus sendiri kepada Bapa di sorga malam sebelum Yesus disalibkan. Amin. Yohanes 17 ayat yang ketiga katakan begini. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Mereka siapa? Kita semua, kalau kita tarik dalam kehidupan sekarang, amin. Kita semua mengenal Engkau. Engkau siapa maksudnya? Mengenal Bapa, amin. Ya, Bapa dalam kapasitas apa? Satu-satunya Allah yang benar.
ya, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Berarti Bapa dan Yesus pribadi yang berbeda. Amin, ya. Nah, kita selalu harus jujur, ya. Yesus di sini memanggil Bapaknya sebagai satu-satunya Allah yang benar, ya. The only true God, dan Yesus memposisikannya sebagai yang diutus atau yang mengutus? Yang diutus, ya. Nah, tentu yang mengutus selalu lebih besar dari yang diutus. Inilah mengapa Rasul Petrus berkhotbah dengan sangat berani di hari Pentakosta, next event, ya. Di hari Pentakosta, ya. Sekali lagi, ya, rasul-rasul saat itu, ya, sebenarnya pola-pola pengajarannya seperti ini, ya. Kemudian inilah mengapa, Petrus, ya, bukan Paulus. Rasul Petrus berkhotbah dengan sangat berani di hari Pentakosta, ya, di dalam Kisah Rasul 2 ayat yang ke-36, ya. Jadi seluruh kaum Israel dia berkhotbah di hari Pentakosta. Ini Rasul Petrus. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah, yaitu Bapa Yahweh, telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Amin. Berarti yang mengangkat Yesus sebagai Tuhan dan Kristus Bapa. Amin. Bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan amin. Berarti sebelumnya belum apa-apa, tetapi dalam keadaan yang mutlak dia mati di kayu salib sempurna, maka Yesus menjadi Tuhan dan Kristus. Tuhan artinya Tuhan, amin, yang orang hormati. Dan Kristus artinya apa? Yang diurapi. Ya, saya mau katakan bahwa yang membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi teladan untuk kita ikuti. Amin. Ya, perhatikan, Allah telah membuat. Perhatikan kata Allah telah membuat di dalam Kisah Rasul 2 ayat yang ke-36. Ya, Allah telah membuat. Perhatikan, dalam bahasa aslinya, ya, dalam bahasa aslinya, nah ini, ya, Allah yaitu Bapa Yahweh menetapkan, mengangkat dan meninggikan Yesus menjadi kurios. Kurios itu artinya Tuhan, artinya pemimpin, ya, dan Kristus. Jadi meninggikan Yesus menjadi Tuhan. Tuhan itu teks Yunaninya kurios, ya, di mana kurios itu Tuhan atau pemimpin, dan Kristus yang dimaksud dengan Kristus yaitu yang diurapi atau Mesias. Pertanyaannya, jika Yesus memang sejak kekekalan adalah Allah Maha Kuasa itu sendiri atau Bapa Yahweh itu sendiri, maka apakah Yesus perlu dijadikan Tuhan oleh siapapun? Tidak. Ngapain dia mau dijadikan Tuhan? Karena dia sebelumnya sudah jadi Tuhan, betul ya? Tetapi karena memang sebelumnya, ya, sejak kekekalan, ya, tidak ada, belum ada, ya. Setelah proses hidup di kesementaraan ini, dalam ketaatannya yang sempurna, mutlak, dewasa, dia dibangkitkan, ya. Yesus dibangkitkan, kemudian bukan hanya dibangkitkan dari kematian, tetapi menjadi Tuhan dan Kristus. Amin. Keren, ya. Kita mendapatkan satu pemahaman yang lebih lagi. Nanti aplikasinya kita dapat dalam kehidupan. Pak Pendeta, sebenarnya tujuan khotbah ini apa sih? Nah, nanti kita dapat, ya. Tetapi sebelumnya, mari kita lihat bukti ketertundukan dan keterbatasan Yesus di Markus 13 ayat yang ke-32. Lanjut, Ivi. Oh ini, ya. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Dan anak pun, ini berbicara Yesus, anak pun tidak. Hanya Bapa saja. Artinya apa? Yesus memiliki pengetahuan yang terbatas. Amin. Kalau Yesus adalah Allah sendiri, ya, dia berarti tahu. Amin. Tahu, ya. Tetapi tentang hari
hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Hari apa sih? Hari kiamat. Ya, tidak tahu ya. Malaikat-malaikat di surga tidak tahu, anak pun tidak, hanya Bapa. Ini menunjukkan bahwa pengetahuan Yesus terbatas. Ia secara jujur menempatkan dirinya tunduk kepada Bapa. Amin. Ini bukan untuk merendahkan Yesus, sebaliknya memahami bahwa Yesus adalah manusia sejati, Sang Mesias, pilihan Bapa di sorga, sehingga membuat kita justru semakin takjub pada karya keselamatannya. Amin. Di mana Yesus dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus itu hidup dalam ketaatan mutlak kepada Bapa. Amin. Ya, termasuk tadi salah satu cirinya seperti tadi yang kita saksikan. Kita perkarakan di hadapan Tuhan. Di saat aku sakit, seharusnya perasaanku seperti apa? Di saat aku tidak ada uang, perasaanku seharusnya seperti apa? Supaya aku menyenangkan-Mu Tuhan. Amin. Selanjutnya apa yang harus aku lakukan supaya aku terus menyenangkan-Mu Tuhan? Pada waktu kita mengalami hal itu, Tuhan ingatkan renungan hari ini. Kita baca renungan hari ini, Tuhan kayaknya tidak menjawab kita pertanyaan. Banyak kan kita begitu. Kita cari firman yang tujuannya untuk menyenangkan kita. Tapi di dalam berbicara begini, cari firman bukan yang menyenangkan kamu. Bukan yang langsung 1 kali 1, 1 tambah 1, 2. Bukan. Pahami maksud Tuhan. Hari Jumat ada renungan, kita baca. Ternyata yang Tuhan mau, kita harus memiliki pikirannya. Kita jangan teralihkan oleh masalah-masalah dunia. Haleluya. Amin. Khotbah yang disampaikan apapun, yang penting kebenaran yang murni, jangan lagi berbicara. Kayaknya aku masalah begini, kenapa ya khotbahnya begitu ya? Sudah lagi begitu, amin. Tetapi ternyata ini perintah baru yang Tuhan mau di saat aku mengalami masalah ini, amin. Haleluya. Supaya kita tunduk pada apa yang menjadi maunya Bapa di surga, ya. Nah, kita semakin bangga kepada Yesus, amin. Betul, karena dia taat, ya. Lanjut TV, ya. Haleluya. Nah, ada yang mungkin berkata, Pak Pendeta, kalau kita mengatakan Yesus itu murni manusia sejati yang diurapi Allah, bukankah itu ajaran sesat, ya? Nah, mari kita uji hal itu dengan firman Tuhan, amin. Harusnya Alkitab menjelaskan Alkitab, ya. Nah, kita baca di dalam 2 Yohanes ya, 1 ayat yang ke-7 ya. Di sini disebutkan, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Alkitab ini dicatat berapa ribu tahun yang lalu, betul? Bayangkan dari berapa ribu tahun yang lalu ternyata sudah ada, jadi berapa berkembangnya. Tentu perkembangannya semakin besar. Haleluya. Sebab banyak penyesat, bukan sedikit penyesat. Banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan anti Kristus. Siapa yang bilang? Brother yang bilang, Alkitab yang bilang. Amin. Haleluya. Fakta, ya. Kalau mitos, antikristus hanya sekedar monster mengerikan dari Hollywood. Oh, ini cap 666. Oh, ini vaksin. Haleluya. Bukan seperti itu. Amin. Ya. Ada yang berpikir yaitu akhirnya jadi mitos, antikristus adalah sekedar monster mengerikan dari Hollywood. Ya. Padahal faktanya antikristus adalah roh yang menolak kemanusiaan sejati Yesus Kristus. Katakan amin. Haleluya. Ya. Jelas ya. Firman sendiri yang bilang amin. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Lalu apa kaitannya? Nanti kita akan belajar kenapa hal itu. Apa maksud firman ini kepada kita? Nanti kita akan belajar. Perhatikan dengan seksama.
Alkitab secara terbuka mendefinisikan roh penyesat atau antikristus. Ya. Justru apa? Orang-orang yang menolak bahwa Yesus datang dalam rupa manusia yang sesungguhnya, atau dia mengenakan kemanusiaan sejati. Jelas ya, dan terbuka. Alkitab mendefinisikan penyesat justru adalah mereka yang menolak kemanusiaan Yesus yang sejati. Ya. Pada waktu itu ya sahabat Bapak Ibu ya, ada yang namanya tradisi Yunani kuno, yang namanya Gnostik, ya, yang kemudian pengajaran itu melemahkan, meremehkan tubuh manusia dan menganggap Yesus hanyalah roh atau Allah yang sedang berpura-pura memakai jaket daging manusia. Tak mungkin manusia sejati katanya bisa seperti Yesus yang taat kepada Bapa. Nah, tradisi Yunani kuno atau Gnostik itu dia yaitu yang manusia setengah dewa lah dan lain sebagainya. Paham-paham itu yang mau dimasukkan ke dalam kebenaran, ke dalam Alkitab, dan jelas Alkitab menentang keras hal itu, amin. Ya, Yesus adalah manusia 100%, katakan amin. Dan kenapa hal ini sangat krusial? Ya, karena ya, selanjutnya Ivi, ya, next ya. Kita ya nanti semakin berkembang ya pola pikir kita ya. Mengapa kemanusiaan Yesus sangat krusial ya? Ini ya tadi saya katakan ya, dalam dogma atau tradisi Yunani yang palsu, ini barang palsu, ini barang asli. Yang palsu yaitu apa? Oh, yaitu manusia 100%, Allah 100%. Dia manusia 100%, ya. Dia bukan Allah 100%. Karena apa? Pemahaman mereka Allah yang memakai jaket daging. Ya. Maka kalau itu terjadi, ya, pencobaan yang dialami oleh Yesus kira-kira betul-betul pencobaan atau sandiwara? Sandiwara, betul, ya. Rasa sakit, kemudian dia dicambuk, ya. Pura-pura. Betul nggak? Ada. Saya masih ingat ya, waktu dengan anak-anak ya. Seringkali kan anak-anak kan suka kalau misalnya di papa, maka adik-adik waktu masih bayi, betul nggak? Tertawa tuh melihat penderitaan orang tua aja. Sehingga akhirnya orang tua ada kalanya apa? Pura-pura tuh. Nah, Yesus dalam pandangan dogma Yunani seperti itu. Ya. Kalau begitu, ya ketaatan menjadi tidak nyata, ya. Karena jika Yesus adalah Allah yang menyamar jadi manusia, maka ketaatannya tidak relevan, hanyalah sandiwara bagi kita. Kalau dia Allah, ya wajar. Dia kan memang tidak bisa berdosa, sehingga waktu dicoba di padang gurun, dia tidak bisa berdosa, tidak mungkin dia jatuh. Ya, Allah, kita bisa berpikir enggak? Ngapain iblis mau dan bisa mencobai dia? Ini dua hal yang berbeda ya. Ngapain ngapain iblis mau mencobai? Dia Allah, tak mungkin jatuh, for apa? Kita mau cobain. Berarti masuk dalam satu sandiwara dong antara Allah dan iblis. Iblis nanti akan cobai kita ya. Betul nggak? Ya. Kemudian kalau betul-betul ya Yesus Allah, iblis pasti takut juga mau mencobai Yesus, betul nggak? Waduh, ampun abangku, haleluya, betul nggak? Kalau Yesus Allah, wajar Yesus kuat menahan sakitnya cambuk Romawi, bahkan di kayu salib ya. Kalau Yesus Allah, Yesus tidak bisa mati. Kalau Yesus Allah, Yesus tidak bisa dicobai. Haleluya. Amin. Ya. Tetapi karena ia adalah manusia sejati yang harus menangis terseduh-seduh memohon kekuatan di Taman Getsemani. Karena ia adalah manusia yang sungguh-sungguh merasakan sakit dan ketakutan. Tetapi dalam kesakitannya, dalam ketakutannya, sehingga keringatnya berubah menjadi darah. Dan itu merupakan suatu titik nadir terendah orang manusia kalau stres berat. Ya. Keluar keringat menjadi darah dalam
posisi itu dia berseru, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Amin. Sehingga ketaatannya menjadi luar biasa. Amin. Alkitabiah yang benar, Yesus 100% manusia sejati. Tangisan di Taman Getsemani adalah nyata, bukan tangisan pura-pura, ya. Pencobaan dan ketakutan itu nyata. Ketaatan mutlak yang menjadi teladan sempurna bagi manusia yang rapuh. Amin. Ya dong. Sehingga kalau misalnya kita dalam masalah, Roh akan melalui rema kebenaran firman Tuhan, kalau aku menang, kamu pun bisa. Aku telah mengalami apa yang kamu alami. Aku menang, kamu bisa. Itu fair, betul. Itu adil, betul. Sehingga itu pun jadi motivasi kita. Kalau Yesus bisa, aku pun bisa. Amin. Tetapi kalau dia Allah 100%. Oh Allah, dia bisa, kita nggak bisa. Amin. Tetapi karena dia manusia 100%, aku pasti bisa. Amin. Spirit gairah terus ada dalam diri kita, ya. Yesus bergantung mutlak kepada Bapa, dan karena ketatan mutlaknya itulah Kisah Rasul 2 ayat yang ke-23 sampai 24 mencatat bahwa meskipun manusia menyalibkan dirinya, ya, Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, ya. Karena tidak mungkin, ya, Yesus ditahan oleh maut itu, ya. Bapa di sorgalah yang membangkitkan Yesus, ya. Amin. Kekejaman manusia, Yesus disalibkan dan dibunuh oleh tangan bangsa durhaka, termasuk sendiri. Tetapi dalam ketaatan mutlak, ya, Sang Mesias berserah total, bukan kehendakku melainkan kehendakmu, maka kuasa Bapa di sorga. Di dalam Kisah Rasul 2 ayat yang ke-23-24 ditulis jelas, Allah lah yang membangkitkan Yesus dengan melepaskannya dari maut. Amin. Kisah Rasul 2 ayat yang ke-23 sampai 24. Dia yang diserahkan Allah. Amin. Yesus yang diserahkan Allah menurut maksud dan tujuan rencana Allah telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah Bapa di sorga membangkitkan dia, Yesus, dengan apa? Dengan melepaskan Yesus dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut. Amin. Jelas. Kalau Yesus Allah sendiri, ngapain Allah membangkitkan dirinya sendiri? Dan Allah tidak bisa mati. Dan Allah sejatinya itu roh, bukan fisik. Amin. Yesus memanggil kita untuk meneladani dirinya. Kita ini manusia yang rapuh. Jika teladan kita adalah Allah yang kebal, kita akan frustasi. Tetapi karena teladan kita adalah Sang Manusia Yesus, ya, Sang Manusia Yesus, ya, Mesias kita yang membuktikan bahwa dengan Yesus bergantung total kepada Bapa Yahweh, manusia bisa taat sampai mati, ya. Manusia bisa taat sampai mati, maka kita pun diberi penghargaan. Kita bisa hidup kudus, kita bisa taat, kita bisa mengalahkan dosa melalui ketergantungan kepada Bapa di sorga. Kita punya model ketaatan yang sempurna, dan itu tujuan dari kita tahu firman-Nya hari ini. Amin. Ya, haleluya. Ini memberkati kita, amin. Ya, kita tahu Yesus adalah manusia sejati, maka kalau dia bisa, kita pun bisa. Ini yang menjadi tujuan kenapa saya perlu menyampaikan hal ini. Dan ini menjadi tujuan kenapa Roh Kudus membangkitkan gairah saya untuk menyampaikan firman ini. Amin. Supaya apa? Supaya kita, ya, benar-benar fokus. Kalau Yesus bisa, Yesus bukanlah dia 100% manusia, 100% Allah. Waktu dia menghadapi masalah, dia bisa dong ke mode Allah, betul. Tetapi kita kan nggak bisa begitu, ya, betul ya? Karena kita manusia. Nah, Yesus bukanlah seperti itu. Yesus betul-betul manusia 100%. Amin. Tetapi kenapa dia tidak berdosa? Karena kalau beberapa waktu yang lalu kita belajar, karena Yesus dikandung oleh Roh,
kudus, tidak membawa kutuk dosa, kutuk keturunan dari Adam. Tetapi kenapa dia harus dilahirkan oleh perawan suci Maria? Supaya dia jadi manusia. Itu jelas, amin. Amin. Sehingga kalau Yesus, kita pun pasti bisa menang, amin. Sehingga kalau kita cari Yesus, cari pribadinya, cari kebenaran. Bagaimana si Yesus menang, bagaimana si Yesus tahan, itu yang kita cari. Bukan Yesus yang lain, amin. Yang kita cari hanya sekedar supaya kita diberkati, ya. Yesus lebih dari itu, amin. Ya, Yesus lebih dari itu. Yesus bisa membuat kita sama seperti diri